sekolah minggu online. Sebelum kita memulai, Sherin akan berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online. Berkati guru-guru kami yang akan mengajar maupun teman-teman kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap kulihat kasih
Yesus, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar bisa memahami firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak di sekolah minggu online GPBS Jember, di mana kita masih belum bisa bertatap muka secara offline di gereja. Kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita boleh beribadah di gereja dengan bebas seperti dahulu kala. Seperti sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelum-sebelumnya, sehingga kita bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman bersama. Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online ini, kita persiapkan hati kita tetap memakai baju yang rapi, kita tetap seperti berada di gereja, kita beribadah dengan baik, berpakaian dengan baik, dan juga jangan lupa Alkitabnya disiapkan ya. Jadi adik-adik yang sudah bisa membaca, ayo Alkitabnya disiapkan. Kita mau belajar firman Tuhan. Apa sudah siap semua? Tema firman Tuhan hari ini adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apa itu pemeliharaan? Pemeliharaan adalah mencukupi atau merawat, dan itu dilakukan Tuhan dengan baik, sempurna dalam hidup kita. Salah satu contohnya yang terjadi pada tokoh Alkitab di Kejadian 37 tentang Yusuf. Nah, adik-adik, untuk itu mari kita simak video tentang Yusuf sampai dia menjadi seorang raja. Yakub punya 12 anak laki-laki, tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat. Dalam mimpiku, kita sedang mengikat berkas-berkas gandum, katanya. Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku. Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya. Yusuf bermimpi lagi. Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah padaku. Tentu saja ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal. Maksudmu, kau akan menjadi raja kami? Suatu hari, semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang. Dari kejauhan, tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka. Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf, biar tamat semua mimpinya. Ruben sang kakak berkata, "Jangan, kita tidak boleh membunuh adik sendiri. Lemparkan saja ke dalam sumur kering ini." Mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf dan melempar dia ke dalam sumur itu. Datanglah iring-iringan pedagang Arab berjalan menuju Mesir. "Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu," usul Yehuda. Maka mereka pun menjual Yusuf seharga 20 keping perak. Jubah Yusuf dicelupkan ke darah kambing oleh kakak-kakaknya dan ditunjukkan kepada Yakub. "Anakku sudah mati," ratap Yakub sedih. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di Mesir, para pedagang Arab menjual Yusuf kepada Potifar, salah seorang panglima pengawal Firaun. Tuhan memberkati Yusuf dan membuatnya selalu berhasil. Potifar mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya. Yusuf melayani Potifar dengan baik. Istri Potifar merayu Yusuf agar berdosa terhadap Tuhan. Yusuf menolak, jadi istri Potifar memfitnahnya. Potifar mempercayai istrinya dan Yusuf dipenjara. Di penjara, Yusuf berjumpa 2 orang hamba Firaun.
Mereka bermimpi dan Tuhan menunjukkan maknanya masing-masing kepada Yusuf. Penjelasan Yusuf menjadi kenyataan. Juru minuman Firaun dibebaskan, namun juru rotinya dihukum gantung sampai mati. 2 tahun kemudian, Firaun mendapat 2 mimpi yang amat meresahkan. Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf dan bercerita kepada Firaun. Firaun pun memanggil Yusuf dan menceritakan mimpi-mimpinya. Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun kepada Yusuf. Selama 7 tahun, makanan akan berlimpah ruah, kata Yusuf. Jadi simpanlah makanan, sebab sesudah itu akan datang 7 tahun kelaparan hebat. Firaun amat kagum akan hikmat Yusuf. Maka diangkatlah Yusuf menjadi pimpinan tertinggi urusan penyimpanan makanan. Selain Firaun, tidak ada orang di Mesir yang lebih berkuasa daripada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Mereka sujud kepada Yusuf, namun tidak mengenali dia. Saat Yusuf melihat mereka sudah berubah, Yusuf memberitahu mereka siapa dia sebenarnya. Saudara-saudaranya ketakutan. "Kalian ingin mencelakakan aku," kata Yusuf. "Tapi Tuhan memakai itu demi kebaikan kita. Mari, bawalah seluruh keluarga kita ke Mesir. Di sini ada banyak sekali makanan." Nah, adik-adik udah melihat kan videonya dari awal siapa Yusuf? Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Kenapa Yakub begitu mengasihi Yusuf? Karena Yusuf adalah anak yang dilahirkan saat usia Yakub tua atau sudah memasuki, kalau kita ngomong sudah kakek-kakek, mungkin sudah kakek-kakek, tapi Tuhan memberi Yakub seorang anak yaitu Yusuf. Sehingga dia begitu dikasihi, dia dibuatkan jubah yang paling bagus dan dia juga sayang ke Yusuf, sehingga saudara-saudaranya iri kepada Yusuf. Nah, adik-adik kan sudah melihat videonya di mana Tuhan begitu menyertai Yusuf, di mana Yusuf yang hitungannya paling enggak disukai sama saudara-saudaranya sampai dijual, dibuang kemana? Dibuang ke dalam sumur terus dijual, sehingga dia terus jadi budak di rumah Potifar. Nah, itu akhirnya di penjara. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang sempurna dalam kehidupan Yusuf, di mana Yusuf tidak pernah mengeluh tentang keadaannya. Melewati hari lepas hari, dia tetap taat pada Tuhan. Bukan dia mengeluh atau bersungut-sungut sama Tuhan. Tuhan, saya kok hidupku kok gini, kok aku dibenci sama saudara-saudaraku. Tidak, Yusuf adalah seorang yang tekun, seorang yang taat, di mana dia mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas kehidupannya. Sebelum menjadi raja, begitu banyak hal yang dijalani Yusuf, mulai dari dibuang, dijual. Akhirnya dia terpisah dari papanya, si Yakub, dari keluarganya. Dia harus ikut menjadi budak, masuk penjara baru diangkat, setelah diangkat baru dipercaya sama di kerajaan. Nah, begitu Tuhan memelihara Yusuf dari hal yang paling rendah dan Tuhan mengangkat. Dari cerita Yusuf kita boleh belajar yang pertama, hati yang penuh penerimaan, di mana Yusuf merespon kesulitan hidupnya dengan baik. Dia menerima dengan sabar, dengan ikhlas setiap apa yang terjadi dalam hidupnya. Sebagai pelayan,
dia harus melakukan kerjaannya dengan bagus, dengan sebagai budak. Budak, tahu budak kan? Budak itu adalah orang yang paling rendah atau disuruh-suruh budak. Nah, itu Tuhan tetap pelihara dan Yusuf tetap melakukan pekerjaannya dengan bagus. Dia tidak pernah mengeluh dan melakukan pekerjaannya dengan ogah-ogahan. Yang kedua, dia adalah pekerja keras. Yusuf melakukannya dengan bagus, melakukan setiap pekerjaannya dengan baik. Dia tidak pernah memandang dirinya rendah. Dia tetap, saya harus mengerjakan tugas saya dengan baik. Dia tidak pernah, saya cuma contoh tukang kebun, sudahlah, asal-asalan nyapunya, asal-asalan bersihkannya. Nah, tapi Yusuf melakukannya dengan bagus, mulai semua pekerjaannya dengan baik, sehingga dia melakukan pekerjaannya dengan bagus dan dengan keras, sehingga dia disukai sama majikannya. Nah, yang ketiga adalah penuh dengan kesabaran, di mana Yusuf yang sering juga bermimpi, dia menafsirkan mimpi semua, mulai dari mimpi yang berkas gandumnya yang berdiri tegak dan punya saudara-saudaranya sujud menyembah pada berkas gandumnya itu sebelum dia dibuang, dia kan pernah bermimpi. Nah, dari itu dia juga waktu di penjara dia juga menafsirkan mimpi. Dia meminta pelayan memberitahukan kesusahannya itu. Setelah itu dia bekerja di penjara dan juga memberikan waktu pada Tuhan, sehingga dia meskipun dia bekerja di penjara, dia tetap ingat sama Tuhan, mengingat berkat Tuhan. Dia semakin sabar melewati hari lepas hari, meskipun ada yang gak suka, dia semakin sabar. Yang keempat, dia punya integritas. Integritas itu adalah suatu prinsip yang dipegang teguh, di mana saat dia digoda sama istri Potifar, Yusuf tidak pernah memalingkan hatinya atau mengubah prinsip hidupnya untuk dia gak apa-apa, coba-coba, gak ada yang tahu. Tapi Yusuf melakukan tindakannya dengan bagus. Dia tidak mau termakan dengan rayuan istri Potifar dan dia tetap menjaga integritasnya. Jadi adik-adik hampir sama seperti kita di sekolah. Di sekolah kita ujian, kita nggak bisa mungkin dalam mengerjakan tugas kita, akhirnya kita nyontek lah. Yang tahu kan emang yang tahu mungkin cuma kita sama Tuhan, kalau nggak ketahuan gurunya. Kalau ketahuan gurunya tetap kita ketemu sama guru. Nah, tapi saat kita mempunyai kesempatan seperti itu, kita boleh diajarkan bahwa Tuhan melihat setiap pekerjaan kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, mulai tangan, mulut, hidung, semua Tuhan tahu. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, jadi adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus mempunyai integritas. Tidak ada namanya kompromi dengan dosa. Yang kelima, penuh dengan kerendahan hati. Yusuf yang waktu di penjara, dia bisa sampai ke Fir'aun karena Fir'aun pernah bermimpi tentang yang akan melanda negerinya. Tapi Yusuf tidak mau dipuji dengan segala hal. Yusuf tetap rendah hati. Dia tahu bahwa dia adalah hanya seorang manusia biasa. Dan yang keenam, penuh belas kasihan, di mana saat Yusuf mempunyai kepercayaan dari Fir'aun, dia tidak memakai kepercayaannya bertindak semena-mena terhadap saudaranya. Dia tetap mempunyai belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Kalau mau dendam, kamu dulu yang buang aku, kamu dulu yang jual aku. Tapi Yusuf tidak melakukannya itu. Yusuf malah merasa bahwa mereka tetap adalah saudaranya. Mereka tetap mempunyai belas kasihan kepada mereka. Yang ketujuh,
memiliki hati yang mengampuni. Nah, ini yang sulit adik-adik. Mengampuni orang yang bersalah pada kita, orang yang pernah menyakiti kita. Itu adalah bukan hal yang mudah, tapi kita harus belajar. Kita harus mengampuni setiap orang yang bersalah pada kita, di mana Tuhan juga mengampuni kita setiap apa yang kita lakukan. Tuhan dengan penuh belas kasihan, Tuhan mengasihi kita, mengampuni setiap dosa-dosa kita, asal kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan dan tidak mengulanginya lagi. Nah, adik-adik, kita dari pelajaran Yusuf ini, kita melihat Tuhan begitu memelihara kehidupan Yusuf, tapi kita juga sebagai anak Tuhan, kita juga harus memiliki ketujuh sifat dari Yusuf, di mana Yusuf yang begitu menjalani kehidupannya dengan baik, sampai dia menjadi orang terpandang pun dia tetap mengampuni, tidak memakai kekuasaannya. Enggak seolah-olah, oh saya pejabat, saya bisa memenjarakan kamu. Enggak. Tapi Yusuf melakukan, dia mengampuni, dan dia mempunyai hati yang penuh dengan kasih. Jadi adik-adik, kalau kita sampai saat ini belum bisa bertatap muka, beribadah di gereja, nyanyi bareng-bareng di gereja, kita rindu, di mana jujur 1 tahun kita sudah tidak pernah ketemu secara tatap muka langsung. Adik-adik pasti rindu, jelas kan? Kakak juga merasakan, kakak rindu dengan adik-adik, kakak rindu bersama-sama memuji bersama dengan adik-adik. Kita tidak boleh bersungut-sungut, kita tetap percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semua yang terjadi dalam dunia saat ini, itu adalah yang terbaik dari Tuhan. Dan Tuhan memiliki rencana yang indah atas dunia ini, di mana kita boleh lebih disiplin lagi tentang menjaga kesehatan, tentang menjaga diri kita sendiri, di mana diri kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sempurna. Kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, dan kita harus tetap menjaga kehidupan kita untuk kita selalu percaya pada Tuhan. Apa yang terjadi saat ini itu bukan hal yang jelek, tapi Tuhan ingin kita tetap taat, sabar, dan suatu saat nanti indah pada waktunya kita akan berjumpa lagi di dalam gereja ini ataupun di tempat lain dengan bersekutu bersama dengan secara seperti sebelum corona datang. Jadi kita bisa bernyanyi bareng, kita bisa menggambar bareng, kita bisa mewarnai bareng, kita bisa mendengarkan firman secara langsung. Oke adik-adik, dan kakak harap dari kehidupan Yusuf, adik-adik boleh menjadi Yusuf-Yusuf yang Tuhan jadikan untuk dunia ini. Yusuf-Yusuf yang akan Tuhan angkat untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, dan tetap jaga kesehatan, tetap jaga iman kita, kepercayaan kita pada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, kita akan berdoa. Kita mau Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, ambil sikap doa yang baik. Meskipun kakak tidak melihat, tapi Tuhan yang melihat. Ayo kita mau belajar menghormati Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan buat semua yang Kau berikan pada kehidupan kami. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, meskipun kami di tengah-tengah pandemi saat ini Bapa, kami yakin dan percaya penyertaan yang Engkau berikan pada Yusuf akan kami alami juga dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, anak-anak-Mu tidak akan pernah Engkau biarkan jatuh dan tergeletak. Tuhan berkati kami untuk kami tetap menjadi anak Tuhan yang baik, yang taat, yang rajin ya Bapa. Dan juga Tuhan, biarlah Tuhan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kami boleh bertemu di gereja untuk beribadah bersama, bernyanyi, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah! Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan.